Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafaulia dengan NIM 221759, kelas RA3 semester 5 Prodi Manajemen. Baik, materi kali ini saya akan mempresentasikan tentang bisnis internasional yang nanti akan saya paparkan beberapa bisnis internasional. Tujuan saya untuk membuat video presentasi ini untuk memenuhi tugas ujian semester akhir dengan dosen pengaku Ibu Adisya Maya Andara MM. Latar belakang berawal dari peningkatan interdependensi ekonomi antar negara akibat kemajuan teknologi, komunikasi, dan transportasi. Seiring dengan globalisasi, perusahaan-perusahaan di seluruh dunia mulai mengembangkan pasar dengan operasi mereka di luar batas negara. Hal ini memungkinkan pertukaran barang, jasa, modal, dan informasi secara lebih bebas dan cepat. Selain itu, perbedaan sumber daya kebutuhan pasar serta peluang yang ada di berbagai negara mendorong perusahaan untuk beroperasi secara internasional, baik melalui ekspor, impor, importasi langsung, maupun aliansi strategis dengan perusahaan luar negeri. Bisnis internasional juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, stabilitas ekonomi, serta faktor sosial dan budaya yang bervariasi antar negara. Di sini saya akan membahas 3 materi. Yang materi pertama yaitu pengaruh globalisasi terhadap bisnis internasional. Bisnis yang kedua yaitu peran organisasi internasional dalam bisnis global. Materi yang ketiga yaitu strategi pemasaran global dalam bisnis internasional. Lanjut saja ke materi pertama yaitu pengaruh globalisasi terhadap bisnis internasional. Definisi globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang menyebabkan dunia menjadi semakin terhubung dan saling bergantung. Dalam konteks bisnis, ini berarti perusahaan dapat beroperasi dan berinteraksi di pasar internasional lebih mudah dari sebelumnya. Aspek ekonomi dan globalisasi. Perdagangan bebas. Berkurangnya hambatan tarif dan non-tarif antara negara memungkinkan arus barang dan jasa yang lebih lancar. Investasi luar negeri meningkatkan arus investasi asing langsung atau FDI karena peluang pasar yang lebih besar. Akses ke teknologi. Globalisasi memungkinkan perusahaan mengakses teknologi terbaru yang tidak hanya menguntungkan perusahaan tetapi juga konsumen global. Dampak positif globalisasi terhadap bisnis. Peluang pasar yang lebih luas. Perusahaan bisa memasuki pasar internasional dengan lebih mudah, mengakses pelanggan yang lebih banyak. Efisiensi produksi. Perusahaan dapat memanfaatkan keunggulan komparatif negara lain seperti biaya tenaga kerja yang lebih murah atau bahan baku yang lebih banyak. Inovasi dan kemajuan teknologi. Perusahaan memiliki akses lebih besar ke teknologi canggih yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Dampak negatif globalisasi terhadap bisnis. Ketimpangan ekonomi. Globalisasi dapat memburuk ketimpangan ekonomi antara negara dan memburuk ketidaksertaan sosial di dalam suatu negara. Persaingan yang lebih ketat. Perusahaan harus bersaing dengan banyak pemain global yang mungkin memiliki lebih banyak sumber daya. Kerusakan lingkungan. Proses produksi yang meningkatkan dan transportasi internasional dapat menyebabkan dampak lingkungan yang lebih besar. Globalisasi dan strategi bisnis. Diverifikasi. Perusahaan dapat mengurangi risiko dengan mendiverifikasi pasar dan produk ke tingkat global. Penyesuaian produk. Perusahaan perlu menyesuaikan produk dengan preferensi lokal sambil mempertahankan identitas global mereka. Auto-shoring dan overshoring. Perusahaan memanfaatkan biaya lebih rendah di negara lain untuk produksi dan layanan.
Studi kasus contohnya yaitu perusahaan seperti Apple yang memanfaatkan globalisasi untuk memproduksi di negara dengan biaya rendah atau Cina dan memasarkan produk di seluruh dunia. Materi kedua yaitu tentang peran organisasi internasional dalam bisnis global. Definisi peran organisasi internasional dalam bisnis global yaitu organisasi internasional adalah lembaga yang dibentuk oleh beberapa negara dengan tujuan memfasilitasi kerjasama dalam berbagai bidang seperti perdagangan, keuangan, dan kebijakan global. Peran WTO World Trade Organization. WTO berfungsi untuk memfasilitasi perdagangan internasional dengan menyediakan aturan-aturan yang mengatur perdagangan antara negara serta menangani sengketa perdagangan. WTO juga mendorong perdagangan bebas dan mengurangi hambatan perdagangan. Peran IMF, International Monetary Fund. IMF memberikan bantuan keuangan jangka pendek kepada negara-negara yang menghadapi krisis ekonomi. IMF juga memberikan kebijakan makroekonomi dan rekomendasi untuk menstabilkan perekonomian negara anggota. Peran IMF, International Monetary Fund, penjelasannya yaitu IMF memberikan bantuan keuangan jangka pendek kepada negara-negara yang menghadapi krisis ekonomi. IMF juga memberikan kebijakan makroekonomi dan rekomendasi untuk menstabilkan perekonomian negara anggota. Materi yang ketiga yaitu strategi pemasaran global dalam bisnis internasional. Definisi strategi pemasaran global dalam bisnis internasional adalah pemasaran global adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsep, harga, promosi, dan distribusi produk atau jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi tujuan individu atau organisasi di berbagai negara. Strategi pemasaran global, standarisasi, menggunakan strategi pemasaran yang seragam di seluruh dunia, cocok untuk produk yang tidak memerlukan penyesuaian budaya atau pasar. Adaptasi, menyesuaikan produk dan strategi pemasaran dengan preferensi dan kebutuhan pasar lokal. Kombinasi antara standarisasi dan adaptasi, di mana produk dikembangkan dengan penyesuaian lokal namun tetap mempertahankan elemen global. Faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran. Faktor budaya. Perbedaan budaya antara negara dapat mempengaruhi cara konsumen merespon produk dan promosi. Faktor ekonomi. Kondisi ekonomi negara tujuan, seperti pendapatan per kapita dan daya beli konsumen, akan mempengaruhi strategi harga dan produk. Faktor teknologi. Inovasi teknologi dan akses ke internet di berbagai negara dapat mempengaruhi cara perusahaan berinteraksi dengan konsumen. Tantangan dalam pemasaran global. Perbedaan budaya. Keberagaman budaya antar negara yang mempengaruhi preferensi dan pola konsumsi. Regulasi dan kebijaksanaan pemerintah. Berbagai aturan perdagangan, pajak, dan peraturan lainnya yang membatasi operasi perusahaan internasional. Persaingan global. Perusahaan harus menghadapi kompetensi tidak hanya dengan pemain lokal, tetapi juga dengan perusahaan global yang lebih besar. Studi kasus contohnya yaitu Coca-Cola dan adaptasi iklan merek di berbagai negara. Coca-Cola menerapkan strategi pemasaran global, namun tetap menyesuaikan pesan iklan dan produk dengan budaya lokal, misalnya dalam kampanye Taste the Feeling. Kesimpulannya yaitu internasional melibatkan kegiatan perdagangan, investasi, dan operasi perusahaan di lebih dari satu negara. Globalisasi dan kemajuan teknologi membuka peluang besar bagi perusahaan untuk mengakses pasar global, meningkatkan keuntungan, dan memperoleh sumber daya yang lebih efisiensi. Namun, hal ini juga menghadirkan tantangan seperti perbedaan budaya,
regulasi, dan risiko politik. Perusahaan yang sukses dalam bisnis internasional perlu memiliki strategi yang baik dan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis dan beragam di pasar global. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.